Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan belajar Bulughul Maram masih di Kitabus Shalah, dan insyaallah yang akan kita baca adalah hadis nomor 304 sampai 307. Dan ini dijadikan satu dalam Syarah Minhatul Alam karena masih berkaitan. Berbicara tentang masalah fikih kunut. Yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab thumma tarakahu, muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut untuk salat 5 waktu selama sebulan. Ba'da ruku' dilakukan setelah ruku'. Maksudnya setelah i'tidal. Yad'u ala ahya'in min ahya'il Arab, mendoakan keburukan beberapa suku Arab. Summa tarakahu, kemudian beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua, 305. Wa li Ahmad wa Daruqutni nahwuhu min wajhin akhar. Dalam riwayat Ahmad dan At-Daruqutni, semisal dengan redaksi riwayat Bukhari Muslim dari min wajhin akhar, dari sanad yang berbeda. Wa zada, dan itu ada tambahan. Wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Adapun untuk salat subuh, beliau terus melakukan kunut sampai beliau meninggal dunia. Hadis nomor 306. Wa anhu, dan dari Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kunut kecuali ketika beliau mendoakan keburukan satu kaum tertentu yang mendolimi kaum muslimin. Sahahahu Ibnu Khuzaimah, dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Penilaian sahih Ibnu Khuzaimah adalah di kitab sahihnya, karena bukunya Ibnu Khuzaimah Sahih Ibnu Khuzaimah. Kemudian hadis nomor 307, hadis yang keempat di bab kunut. Wa an Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i, kunyahnya Abu Malik al-Ashja'i. Qala, beliau mengatakan, qultu li abi, aku pernah bertanya kepada ayahku, yaitu Tariq al-Ashja'i. Ya abati, innaka qad sallaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Ayahku, Anda pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, Utsman dan Ali. Apakanu yaqnutuna fil fajri? Apakah mereka melakukan kunut ketika subuh? Qala, kata ayahnya yang merupakan sahabat Nabi SAW, ay bunayya muhdas. Wahai putraku, muhdatsun itu adalah perbuatan muhdas. Perbuatan muhdas artinya sesuatu yang baru, yang tidak ada ajarannya. Rawahul khamsah illa Abu Dawud, diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Abu Dawud. Al-khamsah dalam Bulughul Maram adalah Ahmad dan 4 ashabus sunan. Bisa disebutkan 4 ashabus sunan, 4 pemilik kitab sunan. Sunan Ibnu Majah, Sunan Kalijogo, 4 ashabus sunan. Urutkan berdasarkan tingkat sahihnya. An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini urutan berdasarkan tingkat kesahihannya. An-Nasa'i itu paling tinggi di antara yang lain. Dan di sini dinyatakan illa Abu Dawud, kecuali Abu Dawud. Sehingga dari 5 ulama tadi, Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud nggak masuk, berarti At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi ada 4 imam yang meriwayatkan hadis dari Abu Malik al-Ashja'i. Baik, semua hadis ini ada di Bulughul Maram. Semua hadis ini ada di Bulughul Maram. Wa min adatil hafidh, dan bagian dari kebiasaan al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau ulama Syafi'iyah. Namun dalam Bulughul Maram, beliau mencantumkan hadis yang mendukung pendapat Syafi'iyah dan juga terkadang hadis yang mendukung pendapat selain Syafi'iyah. Agar memberikan kesempatan bagi talibul ilmi untuk menimbang dalam belajar, untuk menimbang
mana di antara pendapat-pendapat ini yang lebih mendekati kepada hadis. Meskipun secara pribadi penulis mengikuti mazhab Syafi'iyah. Dan permasalahan kunut termasuk permasalahan ikhtilaf tadad yang mu'tabar. Perselisihan yang diperhitungkan, artinya antara satu dengan yang lain masing-masing beristihad untuk menyampaikan pendapatnya mana yang lebih mendekati kebenaran. Sebelumnya saya sampaikan beberapa kaidah terkait ikhtilaf yang mu'tabar. Ikhtilaf ada dua. Ikhtilaf tanawwu', perbedaan pendapat yang sifatnya rakam, yaitu perbedaan pendapat yang semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ikhtilaf tanawwu' ini ada dua. Ada yang ditinggalkan sebagian oleh Nabi SAW, sehingga yang dipertahankan yang lainnya, dan ada yang semuanya dipertahankan. Contoh yang ditinggalkan adalah misalnya tentang bagaimana cara ruku. Nabi SAW dulu melakukan ruku, terkadang beliau memegang lutut, dan terkadang Rasulullah SAW melakukan tatbik. Tatbik seperti ini ya. Lalu ditaruh di mana? Di antara dua lutut. Sehingga yang sholat pakai sarung, pakai jubah bisa melakukan praktek tatbik. Kalau celana, bolong Pak. Tembus, tidak bisa. Ini namanya tatbik. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan tatbik. Sehingga ruku tinggal satu cara, yaitu meletakkan telapak tangan di lutut. Kemudian ada ikhtilaf tanawwu' yang masih bertahan. Contohnya adalah aneka doa iftitah, aneka doa ruku, aneka doa sujud yang dibaca oleh Nabi SAW. Yang kedua adalah ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad adalah perbedaan pendapat yang satu benar, yang lain salah. Kalau tanawwu' semuanya benar, karena semuanya diajarkan Nabi SAW. Kalau tadad, yang satu benar, yang lain salah. Nah, untuk ikhtilaf tadad dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang mu'tabar, yaitu ikhtilaf yang berangkat dari ijtihad. Dan kita jumpai semacam ini banyak sekali. Dan para ulama mengkodifikasi itu dalam buku-bukunya. Dan di masing-masing madhab, ada buku madhab fikih muqarrin, fikih perbandingan madhab. Dalam madhab Syafi'iyah, ada buku Al-Majmu' karya An-Nawawi. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, itu menyebutkan madhab Syafi'iyah dan juga madhab-madhab selain Syafi'iyah. Sehingga di situ ada perbandingan madhab. Dalam madhab Hambali ada Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Di situ beliau menyebutkan pendapat Hambali dan pendapat selain madhab Hambali. Ibnu Qudamah madhabnya apa? Hambali. Dalam madhab Malikiyah ada Asy-Syarhul Kabir karya Imam Ad-Dirdir. Ini menyebutkan madhab Malikiyah dan selain madhab Malikiyah. Dalam madhab Hanafiyah ada Bada'i As-Sana'i karya Al-Kasani yang ini menyebutkan Hanafiyah dan madhab selain Hanafiyah. Artinya, belajar ikhtilaf pendapat ulama bukanlah perbuatan yang tercela. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan jangan menyinggung ikhtilaf, ini ya kalimat yang perlu untuk dikoreksi. Karena banyak imam-imam kita, para ulama kita, pendahulu kita, yang mereka menulis buku dan isinya ikhtilaf. Bidayatul Mustahid dianggap sebagai ensiklopedia ikhtilaf yang cukup ringkas, karya Ibnu Rushd Al-Hafidh dan yang lainnya. Sehingga belajar ikhtilaf itu bukan termasuk perbuatan yang tercela. Kemudian dalam masalah ikhtilaf tadad, karena dua-duanya berangkat dari ijtihad, maka bagi ulamanya berlaku hadis Nabi SAW. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila ada seorang hakim kemudian dia beristihad, lalu istihadnya benar, maka dia punya dua pahala, dan jika istihadnya salah, maka berlaku untuknya satu pahala. Sedangkan bagi selain ulama seperti kita, maka tidak berlaku hadis ini. Karena hadis ini hanya berlaku bagi orang yang beristihad. Dan orang awam tidak beristihad, namun mereka mengikuti ulama yang dia ikuti. Prinsip bagi orang awam dalam masalah ini adalah silahkan mengikuti ulama yang menurut Anda paling mendekati kebenaran untuk pendapatnya. Bagaimana kalau kita tidak bisa melakukan tarjih,
Kalau kita tidak bisa melakukan tarjih, memilih mana pendapat yang lebih mendekati, maka salah satu acuannya adalah dengan melihat latar belakang orangnya. Kalau kita anggap beliau adalah orang yang sangat komitmen dengan sunnah, komitmen dengan kebenaran, kita berusaha untuk mengikuti beliau dengan harapan semoga pendapat beliau lebih mendekati kebenaran. Yang ketiga, masing-masing manusia akan mempertanggungjawabkan semua pilihan pendapat yang dia lakukan. Dan Allah Maha tahu, kita memilih karena latar belakang hawa nafsu, ataukah kita memilih karena perjuangan kita untuk mendekati kebenaran. Nabi SAW mengatakan, saddidu wa qaribu. Lakukanlah yang ideal. Kalau nggak bisa, wa qaribu, dekati yang ideal. Dan masing-masing kita punya tanggung jawab untuk berusaha mendekati yang ideal. Muqaddimah berikutnya. Dalam masalah ikhtilafu yang mu'tabar, maka tidak diperkenankan adanya ingkarul mungkar. Sehingga pendapat yang berbeda tidak boleh disebut sebagai kemungkaran. Karena tidak berlaku ingkarul mungkar. Maka kalau ada orang yang berbeda dengan kita tidak sebut dia melakukan perbuatan bid'ah atau perbuatan kemungkaran dan tidak kita ingkari. Meskipun diperbolehkan untuk melakukan diskusi. Diskusi terbuka untuk apapun ketika terjadi perbedaan pendapat. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang sifat ahlul jannah, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yaitu orang yang mendengar banyak pendapat, fayattabi'una ahsana, kemudian dia memilih pendapat yang lebih mendekati. Dan kita bisa melakukan itu melalui proses diskusi. Sehingga kalau si A berbeda pendapat dengan si B, kok kamu seperti ini, saya seperti ini. Masing-masing mengutarakan pendapatnya. Setelah mengutarakan pendapatnya, jadi masing-masing tahu sisi alasan orang lain. Dari situ kemudian dia bisa menimbang mana yang kira-kira lebih mendekati kepada posisi kebenaran. Dari proses inilah terkadang tidak asing kita jumpai ada ulama yang mengalami perubahan madhab. Dulunya bermadhab A, lalu pindah jadi madhab B. Dulunya bermadhab B, pindah bermadhab C. Melalui proses diskusi dan dialog yang dia lakukan antar sama talibul ilmi di zamannya. Sehingga dia kemudian beralih karena melihat bahwasanya ini lebih mendekati kepada kebenaran. Tayyib. Dan kunut subuh termasuk salah satu di antara pembahasan yang masuk di ruang ranah ikhtilaf mu'tabar, berlaku beberapa kaidah yang tadi kita sebutkan. Dan semua kaidah ini walhamdulillah telah kami rangkum dalam sebuah buku yang kami tulis, judulnya Fikih Bermadhab. Kemudian kita akan belajar tentang makna kunut. Kunut secara bahasa memiliki banyak makna. Yang pertama, maknanya adalah taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang saleh sebagai orang yang qanitin. Wanita yang taat disebut dengan qanita. Sehingga makna kunut secara bahasa yang pertama artinya adalah taat. Makna kunut yang kedua artinya adalah tulul qiyam, berdiri lama. Nabi SAW bersabda, afdolus salati tulul kunut. Salat yang paling afdol adalah yang kunutnya paling lama. Dan yang dimaksud kunut paling lama di sini dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah afdalul qiyam. Salat yang paling afdal adalah yang berdirinya paling lama. Makna kunut yang ketiga adalah dawamus sukut, selalu diam, tidak banyak bergerak, tidak bicara. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah menghadap Allah qanitin dengan qanit. Dan makna qanitin di situ adalah as-sakitin. Karena dulu para sahabat, mereka ketika salat jamaah terkadang mereka ngobrol. Sebelum ada larangan untuk berbicara ketika salat. Lalu Allah turunkan ayat ini, wa qumu lillahi qanitin hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sejak saat itu kemudian sahabat diperintahkan untuk diam dan tidak boleh bicara ketika salat. Dan makna yang keempat, kunut secara bahasa
makna yang keempat artinya adalah doa. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, Anas mengatakan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa kunut selama 1 bulan. Baik, bisa diulang makna kunut ada berapa secara bahasa? 1. Saat. Dalilnya apa? Qanitin dan qanita. Qanitin itu laki atau perempuan? Laki-laki ya. Tapi jadi nama perempuan tuh. Qanitin. Ini salam memakai isim ya. Yang kedua, berdiri lama. Apa dalilnya? Afdhalus salati tulul kunut. Yang ketiga, diam. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin. Yang keempat, doa. Seperti dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Walhamdulillah. Baik, sekarang kita fokus untuk kunut. Kunut dalam arti doa. Jamaah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ulama berbeda pendapat untuk kunut subuh. Namun mereka sepakat bahwa kunut selain subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak disyariatkan kecuali dalam posisi nazilah. Dan yang dimaksud dengan peristiwa nazilah, adalah peristiwa genting yang dialami oleh kaum muslimin bisa babi adawah al-kafiri, disebabkan karena permusuhan yang diberikan oleh kaum musyrikin, oleh orang kafir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut yang sifatnya nazilah, latar belakangnya adalah kezaliman non-muslim kepada kaum muslimin. Karena itu apakah kunut ini juga disyariatkan? Untuk peristiwa genting, namun sebabnya bukan karena permusuhan kaum musyrikin, permusuhan orang kafir. Contohnya bencana alam. Bisa ada banyak bentuk. Kalau di Jogja yang paling sering adalah kondisi Merapi. Apakah disyariatkan bagi kita untuk kunut? Yang benar tidak disyariatkan. Sehingga untuk kejadian yang dialami oleh kaum muslimin dalam posisi genting, yang sebabnya bukan karena perlawanan musuh, di situ tidak disyariatkan untuk kunut. Karena itulah Nabi SAW untuk kasus genting yang dialami di zaman beliau, dan yang terjadi ketika itu adalah al-jadab, musim paceklik, musim kering. Yang dilakukan Nabi SAW bukan kunut, tapi salat istisqa. Sehingga untuk peristiwa semacam ini, maka yang disyariatkan bukan kunut, namun kita berdoa kepada Allah agar bencana itu dihilangkan. Termasuk diantaranya adalah dengan sebab penyakit. Karena itu tidak melakukan kunut disebabkan karena corona maupun karena wabah yang lainnya. Selanjutnya untuk kunut subuh. Apakah kunut subuh ini disyariatkan untuk dilakukan terus-menerus ataukah tidak? Ulama sepakat bahwasanya kunut subuh sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya bacakan keterangan Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Asy-Syaukani menyebutkan di Nailul Awtar, kata beliau, annahu la niza'a fi wuqu'il kunuti minhu sallallahu alaihi wasallam. Ulama tidak berbeda pendapat tentang kejadian kunut yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh. Wa innaman niza'u istimrari masyru'iyatihi. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah apakah kunut itu dilakukan terus-menerus ataukah tidak. Sehingga kalau kunut subuh pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama sepakat pernah dilakukan. Riwayatnya sahih. Namun apakah beliau terus-menerus melakukannya sampai beliau meninggal dunia? Ulama berbeda pendapat. Baik. Dan mazhab para ulama dalam masalah ini yang menganjurkan kunut di waktu subuh untuk dilakukan terus-menerus adalah pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah. Bahwasanya kunut di waktu subuh hukumnya masyru', disyariatkan untuk dilakukan terus-menerus.
Sementara pendapat yang kedua, yang itu merupakan pendapat Abu Hanifah, kemudian pendapat Sufyan Ats-Tsauri, dan pendapat ulama Hambali, la kunuta fi subhi, bahwa kunut di waktu subuh tidak disyariatkan, illa indan nawazil, kecuali ketika ada suasana genting seperti yang tadi kita sampaikan, yaitu kecuali di kunut nazilah. Iya. Sehingga gambaran tentang peta tentang perbedaan pendapat kita sampaikan di awal dulu, bahwa terjadi perbedaan pendapat terkait apakah kunut subuh itu dilakukan terus-menerus oleh Nabi SAW ataukah tidak. Namun apakah Nabi SAW pernah kunut subuh? Ulama sepakat pernah, dan riwayatnya sahih. Maka satu, jika ada orang yang mengatakan kunut subuh nggak sahih, tidak ada riwayat yang sahih Nabi SAW melakukan kunut subuh, ini kalimat yang keliru. Karena Nabi SAW pernah melakukan kunut subuh. Apakah Nabi SAW melakukannya terus-menerus? Ada dua pendapat ulama, dan tadi kita sudah petakan. Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan dianjurkan terus-menerus, sementara Hambali dan Hanafiyah mengatakan Nabi SAW telah meninggalkannya. Baik. Saya tidak melakukan tarjih. Kalau misalnya Anda ingin melihat tarjihnya, maka jika Bapak Ibu punya kitab Nailul Awtar Asy-Syaukani, mungkin bisa dibaca di sana. Beliau membahas panjang lebar tentang hukum kunut subuh, dan Asy-Syaukani sendiri menilai bahwa kunut subuh tidak disyariatkan dan Nabi SAW melakukannya hanya sampai 1 bulan, sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Sedangkan riwayat Ahmad dan Ad-Daruqutni juga dari Anas, yang di situ ada tambahan. Falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Untuk sholat subuh Nabi SAW kunut sampai meninggal dunia. Ini dinilai sebagai ziyadatus sa', ziyadah asyad, tambahan yang syam. Tambahan syad itu tambahan yang menyalahi riwayat lebih sahih. Namanya tambahan syam. Jadi begini. Hadis sahih. Jika ada hadis dhaif yang maknanya bertentangan dengan hadis sahih, maka hadis dhaif ini disebut dengan hadis munkar, karena dia bertentangan dengan hadis sahih. Berarti kalau kita ditanya apa perbedaan antara hadis munkar dengan hadis dhaif? Hadis munkar itu salah satu jenis hadis dhaif. Hadis munkar adalah hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis sahih. Tapi kalau ada hadis dhaif tidak bertentangan dengan hadis sahih, tidak kita sebut munkar. Baik, ada hadis sahih dan ada hadis yang derajatnya lebih bawah dari itu. Ada hadis sahih, lalu ada hadis yang derajatnya lebih rendah dari hadis yang pertama. Nah, yang derajatnya lebih bawah ini memberikan informasi yang tidak sejalan dengan hadis sahih di atasnya. Maka sahih di atas ini disebut hadis mahfuz, dan yang di bawahnya disebut hadis syadz. Disebut apa? Syadz. Syadz itu bahasa kita nyeleneh. Sehingga dia tidak diterima karena bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Kabar syadz itu seperti ini. Misalnya dalam satu masjid ini ada 100 orang. Dari 100 orang, 90 orang mengatakan Masjid Ulil Albab di lantai 2. 10 orang mengatakan Masjid Ulil Albab di lantai 3. Sudah? Nah, secara jumlah jauh menang informasi pertama. Yang jelas mereka sepakat Masjid Ulil tidak di lantai dasar. Tapi yang satu mengatakan di lantai 2, satu mengatakan di lantai 3. Mereka sepakat tidak di lantai dasar. Namun di angka keberapa ada perbedaan antara berita pertama dengan berita yang kedua. Kalau kita hanya mengukur tingkat keabsahan berdasarkan jumlah perawi, maka yang 90 lebih mendekati sahih daripada yang 10. Nah, yang 90 orang ini disebut berita mahfuz, yang 10 orang ini disebut berita syadz. Paham insyaallah? Baik. Neraca seperti ini juga dipakai oleh para ulama dalam meneliti tingkat keabsahan hadis.
Keterangan Anas bin Malik untuk berita yang pertama, informasi pertama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW kunut selama sebulan. Setelah itu beliau tinggalkan. Hadisnya muttafaq alaih. Sepakat, sahih. Sedangkan tambahan untuk subuh beliau lakukan sampai meninggal dunia. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daruqutni. Dan ini secara sanad jauh di bawah muttafaq alaih. Karena yang kedua ini derajatnya dinilai dhaif oleh para ulama sebab ada beberapa rawi yang statusnya su'ul hifz seperti Abu Ja'far Ar-Razi yaitu Isa bin Haman yang dikatakan oleh para ulama laisa bil qawi. Derajat hadisnya tidak kuat. Wa qala Abu Zur'ah syekhun yakim katsiran. Beliau seorang syekh dan sering keliru. Kata Ibnu Hibban yuhadditsu bil manakir anil masyahir. Kadang beliau menyampaikan beberapa hadis mungkar dan seterusnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar saduq sayyi'ul hifz. Orangnya jujur, terpercaya, tapi hafalannya lemah sehingga tingkat sahihnya di bawah. Ayo. Nah, berdasarkan hal ini, menurut ulama yang menilai bahwa kunut subuh itu ditinggalkan, mereka menganggap tambahan dalam riwayat Ad-Daruqutni tadi adalah tambahan yang apa? Syal. Dan hadis syad masuk dalam kategori hadis dhaif. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jam 1:07. Gimana? Baik. Kita berikan kesempatan bagi jamaah. Jika ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Anda. Kunut jadi di masa 5 waktu kunut terus. Baik. Apakah Nabi SAW pernah kunut di sholat 5 waktu? Ini berdasarkan hadis Anas yang tadi kita sebutkan. Rasulullah SAW qanata syahran ba'da ruku'. Nabi SAW kunut selama 1 bulan setelah ruku'. Dan ini dipahami itu dilakukan oleh Rasulullah SAW di 5 waktu. Karena disebutkan dalam tambahan riwayat yang lain, Nabi SAW melakukan itu di sholat duhur, asar, dan seterusnya. Kemudian ada tambahan tadi. Nah, untuk subuh dipertahankan sampai meninggal. Namun ada keterangan dari Abu Malik Al-Ashja'i ketika beliau bertanya kepada ayahnya, apakah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Ali kunut subuh secara rutin? Kata ayahnya yang merupakan sahabat, "Ai bunayya muhdath, wahai anakku, itu hal yang baru." Artinya tidak disyariatkan. Wallahu a'lam. Tertarik dari penjelasan tentang yang takrullah 5 waktu itu apakah nawazil? Nah, hadis Abu Malik Al-Ashja'i. Baik, di sini saya bacakan ya. Wa qad waqa'a al-khilaf. Ini buku ini judulnya Minhatul Alam fi Syarh Bulughil Maram. Di jilid yang ketiga. Wa qad waqa'a al-khilaf bainal ulama fi hadhil mas'alah wa hiya ta'yinus salati allati yaqnutu fiha. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kunut ini, yaitu berkaitan dengan jenis salat yang dipakai kunut oleh Nabi SAW. Wa tahqiq, dan kesimpulan yang benar setelah penelitian. Tahqiq itu kesimpulan setelah penelitian. Annahu yaqnutu ba'da raf'i minar ruku' fi akhir rak'atin min kulli faridatin minas salawatil khamsi. Bahwa Nabi SAW kunut setelah i'tidal di rakaat yang terakhir min kulli faridatin minas salawatil khamsi, di semua salat wajib yang 5. Ali, maghrib, dan subuh. Ketika kejadiannya mulai turun lagi, beliau hanya kunut di waktu subuh. Fa'idha aqla'at amsaka anil kunut. Begitu kejadiannya sudah berakhir, Nabi SAW meninggalkan kunut. Faqad warada fi hadithi Anas. Disebutkan dalam hadis Anas. Karena Nabi SAW yaqnutu fi salatil maghrib wal fajr. Nabi SAW kunut di waktu maghrib dan sholat subuh. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah beliau mengatakan, la uqarribanna lakum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan aku tunjukkan kalian salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi ra'atil akhirah. Abu Hurairah kunut di rakaat yang terakhir min salati dzuhri wal isya'il akhirah wa salati subhi ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamidah.
Kemudian Abu Hurairah kunut ketika sholat duhur, sholat isya, dan sholat subuh setelah beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah wa yad'u lil mu'minin wa yal'anul kufar. Beliau mendoakan kaum mukminin, mendoakan kebaikan kaum mukminin dan melaknat orang kafir. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dari semua riwayat itu kita bisa mengambil kesimpulan keterangan Anas Nabi SAW kunut selama sebulan di situ adalah di semua sholat 5 waktu min sababin nazilah, disebabkan karena ada kejadian yang menekan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Tafadhal. Batu duduk nanti puasa Syawal lah, puasa saya. Baik. Apakah boleh menggabungkan niat beberapa ibadah dalam satu kegiatan ibadah? Dalil tentang ini adalah hadis Nabi SAW tentang zakat. Beliau menyebutkan as-sadaqatu lil masakini sadaqatun was-sadaqatu lil aqarib sadaqatun wasilah. Sedekah, dan sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Karena kata sedekah dalam Al-Quran maupun hadis itu bisa bermakna sedekah wajib yang artinya zakat, dan sedekah sunnah yang artinya sedekah biasa. Sedekah yang diberikan kepada fakir miskin nilainya sedekah biasa. Dan jika diberikan kepada kerabat yang fakir miskin, shadaqatun wasilah, maka nilainya double, sedekah sekaligus silaturahmi. Sehingga ada orang yang melakukan satu amal, tapi disebut oleh Nabi SAW, dia punya dua pahala, sedekah dan silaturahmi. Nah, hadis ini jadi landasan. Berarti dalam satu amal, orang bisa merapel beberapa niat untuk amal yang dikerjakan. Kalau keterangan Syekh Sulaiman Al-Ashqar, Syekh Umar Sulaiman Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, hafizahullah, bahwa menggabungkan niat ini bisa terjadi apabila amalan itu sifatnya bertepatan, sehingga tidak bisa dipaksakan, tapi amal yang dari awal sifatnya bertepatan. Contohnya tadi ya, sedekah untuk kerabat. Di situ memang ada dua fungsi. Pertama, kita bayar zakat. Yang kedua, kita berbuat baik kepada kerabat. Dan berbuat baik kepada kerabat statusnya silaturahmi. Maka disebut oleh Nabi SAW shadaqatun wasilah. Namun kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ini berlaku untuk amal yang lain dengan ketentuan. Satu, amal itu jenisnya sama. Podo-podo sholat. Ya. Kalau poso dengan sholat nggak bisa digabung ya. Saya mau puasa, saksu ini saya sholat. Bisa nggak? Berpuasa selama saya melaksanakan sholat. Bisa nggak? Ya bisa ya. Cuman apakah dinilai puasa? Tidak, karena tidak ada puasa yang hanya sesaat. Adanya dari subuh sampai maghrib. Sehingga puasa dengan sholat nggak bisa digabung. Yang kedua, amal yang kedua, laisa maqsudan lidati. Tidak harus ada wujud khusus. Saya ulang, amal yang kedua tidak harus ada wujud khusus. Tidak harus ada wujud khusus itu artinya yang penting pokoknya amal itu ada. Terserah apapun niatnya. Contoh amal yang seperti ini adalah hadis Nabi SAW tentang salat istikharah. Fa idza hamma ahadukum falyusalli rak'ataini min ghairi fardhah. Kalau kalian punya tekad untuk melakukan sesuatu, kerjakan salat 2 rakaat yang tidak wajib. Jadi kalimatnya kerjakan salat 2 rakaat yang tidak wajib. Salat 2 rakaat yang tidak wajib ada berapa? Banyak sekali. Qobliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, antara adzan dan iqamah, setelah tawaf, dan masih banyak lagi. Sehingga di situ yang penting kau kerjakan salat sunnah 2 rakaat, bisa kau sambil istikharah di situ. Jadi contoh salat yang laisa maqsudan lidati, yang tidak harus ada wujud khususnya, sehingga tidak harus niat salat istikharah khusus untuk istikharah, tidak harus. Niat salat istikharah khusus untuk istikharah. Sudah pernah istikharah, Mas?
Belum. Masya Allah. Sebelum saya nikah itu istikharah berkali-kali nih. Karena istikharah tidak hanya untuk urusan pernikahan. Milih judul skripsi itu saya istikharah. Alhamdulillah. Jadi gampang lulus ya. Kuliah kan yang penting gampang lulus nih. Kita lanjutkan. Sehingga model seperti ini dia bisa digabungkan dengan ibadah yang lain. Nah, contohnya tahiyatul masjid. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Kalimatnya apa? Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Berarti kan mau nebeng sholat qobliyah, mau nebeng sholat antara adzan dan iqamah, mau nebeng dengan sholat ba'diyah wudhu, bisa gak? Bisa. Karena yang penting jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Sehingga ini bisa dilakukan tadakhulun niyah, menggabungkan niat antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu. Seperti maka sikap seperti pernikahan itu bodoh. Terus mau disebutkan. Jika kita sebagai makmum dan kita memilih pendapat tidak kunut sementara imamnya kunut. Yang pertama, jangan batal. Nggak mau imamnya kunut terus batal, itu nggak benar ya. Dan sebaliknya, imamnya nggak kunut, maka makmum yang punya keyakinan kunut jangan batal. Dan ada kejadian di masjid kami. Saya asli dari Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Rumah saya dengan laut 200 meter. Jalan Dendles itu dekat rumah saya. Di situ ada masjid. Orang di situ banyak lewat para peziarah wali-wali Songo itu. Satu bis kadang sholat di masjid itu. Nah, masjid ini imamnya nggak kunut. Pernah imamnya nggak kunut ketika subuh, bubar satu masjid. Satu bis itu deh, bubar. Terus dia buat sholat sendiri di belakang. Dia bikin rame ya, semat rame sama takmir. Nggak boleh kayak gini, nggak bener. Karena imamnya begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah, nggak kunut, Allahu akbar sujud, ini langsung guru ke belakang. Terus nggak boleh sholat dewi. Dan sempat ramai di masjid itu. Kejadiannya waktu saya masih SMP kalau tidak salah. SMP atau SMA, sudah lama sekali. Nah, ini contoh ketika orang tidak bisa memposisikan perbedaan pendapat. Bahwasanya ini masih masuk dalam ranah ikhtilaf ijtihadiyah, di mana masing-masing beristihad dan masing-masing menilai bahwasanya kami berada di pendapat A, yang lain berada di pendapat B. Sekarang kalau imam kunut sementara kita sebagai makmum nggak kunut, apa yang harus kita lakukan? Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan makmum kunut sebagaimana imam. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Meskipun beliau sendiri tidak menilai dianjurkannya kunut ketika subuh. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan makmum tidak perlu kunut, namun cukup berdoa dengan doa ketika i'tidal. Dan bisa baca doa yang panjang seperti yang kemarin sudah pernah kita baca ya. Gimana doanya? Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Insyaallah rampung kunut. Jadi sana waktu sama. Tapi makmum ini cuma membaca doa ketika i'tidal. Dan secara pribadi saya lebih menguatkan pendapat yang kedua dengan alasan bahwa diperbolehkan mukhalafatul imam fil kaifiyah. Boleh berbeda dengan imam dalam detail gerakan, tapi tidak boleh berbeda dengan imam dalam posisi gerakan. Contoh ya, contoh detail gerakan. Duduk iftirash dengan tawarruk, itu detail
gerakan. Kalau posisinya duduk itu posisi. Sama-sama duduk. Tapi yang satu iftirash, yang satu tawarruk. Yang penting Anda sama-sama duduk dengan imam. Imamnya duduk, Anda duduk. Imamnya tawarruk, Anda iftirash. Boleh beda. Karena makmum masbuk mau berdiri ke rakaat tambahannya. Ketika iktidal, imamnya sedekah. Anda irsal, lepas tangan. Posisinya sama atau beda? Sama, sama-sama berdiri. Cuman detail gerakannya, yang satu sedekap, yang satu irsal. Ada perbedaan detail gerakan, ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.